kasih di pagi hari yang indah dan berbahagia ini di dalam kasih Tuhan. Nah, cuaca lagi sejuk ya, baik di kota Bogor dan Jakarta. Ya, mari kita memuji Tuhan dengan kesejukan hati kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke dalam hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah itu Raja. Dia menjadikan kita umat kepunyaannya, dan dialah kita umat kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatanannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah dan bermazmurlah kepadanya. Pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya itu tetap turun-temurun. Pujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mulai dengan menyanyikan Tuhan yang bela. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Mari kita sama-sama mulai dengan di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, meskipun 1000 tangan manusia Tuhan menjatuhkan kami, tetapi karena Engkau Tuhan memberikan kami kuasa Tuhan, kami siap Tuhan melawan itu semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekiranya Engkau berikan kami damai sejahtera, sukacita untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kami siap, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ada sukacita, saya undang untuk semuanya, mari bangkit berdiri, kita bersukacita, kita percaya Tuhan telah memberikan kuasa bagi kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tidak ada Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
lebih menyerukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bagi serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Mari sama-sama kita katakan, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, 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 nama Yesus di atas segalanya. Terima kasih. Saya persilakan untuk duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2026. Tidak terasa udah mau memasuki minggu keempat ya, bulan Februari. Kita percaya penyertaan Tuhan begitu indah kepada kami semua.
Mari kita mulai dari awal. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, dan cara indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku beri, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
kami masih bernafas, kami masih sehat semua karena kasih daripada Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami semua Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu lebih dalam lagi, dan segenap hidup kami boleh percaya total kepada Tuhan dan tetap berpengharapan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, karena Engkau tetap baik dalam kehidupan kami. Engkau sangat-sangat baik dalam kehidupan kami. Ampuni sekali lagi Tuhan segala dosa dan kesalahan kami semuanya, dan kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau akan memberikan pembelajaran bagi kami semua, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap merenungkan, dan kami siap melakukan dan membagikan sukacita kebenaran firman-Mu bagi orang lain, bagi hidup kami, sehingga hidup kami berdampak bagi orang lain, dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Di pagi yang indah ini, walaupun hujan, walaupun ada banjir, kita tetap bersukacita. Pagi hari ini saya akan membawakan dengan tema Lazarus dibangkitkan. Kita pasti sudah tahu cerita Lazarus dibangkitkan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Tapi pagi hari ini kita akan membaca dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 5. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 5. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 kita baca. Belum tampil ya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 2, Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Dari kisah ini ada beberapa hal yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini sebagai anak Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan membahas 3 hal yang wajib kita pelajari dari kehidupan Lazarus dibangkitkan. Pelajaran pertama adalah tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak punya masalah. Termasuk orang yang disayangi Tuhan pasti punya masalah, bukan? Kalau kita tadi baca Maria, Marta, Lazarus, dia punya persoalan, Lazarusnya sakit. Kemudian padahal Maria ini pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan ketiganya dikasih oleh Tuhan Yesus. Berarti orang yang dikasih Tuhan Yesus pun juga punya masalah. Jadi gak pernah luput. Jika tidak ada seorang di dunia yang tidak bermasalah. Justru orang yang gak punya masalah ini bermasalah. Kok aneh? Sebab masalah terbesar dalam hidup kita adalah memiliki hidup tanpa masalah. Karena manusia ini selalu ingin bebas, happy. Kita nggak mau punya masalah, maunya senang, maunya ngikutin hati kita. Pokoknya aku mau happy, nggak punya penderitaan, nggak punya kesedihan apapun. Sebenarnya orang yang demikian ini sesungguhnya tidak pernah memikirkan dan tidak pernah menginginkan kehidupan di dunia lain kelak. Hanya mikirnya cuma di dunia, nggak mikir kehidupan kelak nanti kalau kita meninggal satu persatu. Ini semuanya dikehendaki oleh iblis, disenengin oleh iblis. Karena memang iblis menghendaki kita tidak menginginkan kerajaan lain. Iblis menghendaki kerajaan di dunia, tapi
Sebenarnya anak Tuhan Yesus harus menginginkan kerajaan surga. Justru melalui penderitaan kita dapat memuliakan nama Tuhan, karena kita dapat meninggikan Yesus Kristus. Ingat, Mesias pun dalam kemuliaan Tuhan, masuk dalam kemuliaan Bapa di surga, dia juga menderita, bukan? Kalau kita lihat pada waktu Lazarus sakit dan kedua saudaranya sudah mengirim kabar kepada Yesus. Kalau kita lihat, buka lagi ya, Yohanes pasal 11 ayat 4. Kita buka lagi ya, kita baca. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Berarti melalui masalah yang dilalui, Tuhan Yesus menginginkan Lazarus dan saudaranya memuliakan nama Yesus Kristus dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Karena melalui kesaksian tentang Lazarus yang bangkit, banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa dimenangkan. Bagaimana bisa memuliakan nama Tuhan Yesus? Bagaimana kita bisa menolong orang-orang yang mengalami pengalaman seperti kita? Bagaimana kita bisa bersaksi kalau kita tidak punya pengalaman sendiri bersama dengan Tuhan Yesus? Kita harus mengerti lebih dahulu. Semua persoalan terjadi, Tuhan izinkan agar kita melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Jujur, kalau kita ngomong Tuhan Yesus tuh baik, kalau cuma ngomong tok, gimana orang percaya? Kebaikan Tuhan itu harus kita lihat dan kita kecap. Kalau kecap itu ngerasain, ngalamin. Seperti misalnya saya punya satu bungkusan indah. Saya bungkus dengan kayak apa? Dengan bungkus yang indah, menarik sekali. Saya kasih mencari Bu sama Elsie. Ini aku kasih. Ini apa? Elsie ngomong, ini permen, candy. Saya kasih Bu Ana. Bu Ana buka. Lihat, buka. Dia masukin dalam mulut. Dia tahu bahwa sebenarnya bukan candy, tetapi apa? Coklat. Bentuknya indah. Sama-sama dilihat. Tapi yang satu gak ngecap, gak ngerasain. Yang satu ngerasain. Kebaikan Tuhan itu harus dilihat dan dirasakan, harus dialami, sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita bisa bersaksi, Yesus kita hidup, Yesus kita luar biasa. Dia maha memerhati, dia pengampun, dia penolong, dan menyertai kita, memelihara kita. Justru dengan masalah persoalan, Tuhan Yesus ingin membentuk kita menuju kedewasaan rohani dan kesempurnaan. Permasalahan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita, kalau itu kesalahan kita, ya cepat-cepat minta ampun. Kadangkala kita nggak menyadari apa yang kita lakukan melukai hati Tuhan. Apa yang kita lakukan merupakan dosa. Seringkali orang nggak menyadari itu, karena dosa itu indah, dosa itu nikmat, dosa itu menyenangkan hati. Padahal itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita, harusnya kita menyadari setiap tutur kata kita, setiap pikiran kita, tingkah laku kita harus mencerminkan sebagai anak Tuhan Yesus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau permasalahan kita Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan itu jahat, bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kita, Tuhan gak sayang dengan kita. Ingat, anak yang ku kasih, ku tegur dan ku ajar, bukan? Yang kedua, selanjutnya, melalui masalah Tuhan sedang melatih kita, memurnikan iman kita, supaya kita punya iman yang berkualitas. Iman kita teguh dan berkualitas seperti emas. Emas mau dilempar ke comberan pun tetap kinclong. Oleh sebab itu kepercayaan kita kepadanya harus dimurnikan, digesek melalui persoalan masalah dalam kehidupan kita, dalam sekolah kehidupan kita, supaya iman kita teguh, kita berkualitas seperti emas, seperti burung Raja Wali. Semakin dihantam, dia semakin akan terbang tinggi. Kita akan tahu
bahwa diri kita punya kualitas iman sejauh mana dari cara kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, melalui proses masalah dalam kehidupan kita, justru kita akan semakin kenal pribadi Tuhan. Dan kita punya pengalaman, karena kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman pribadi menunjukkan pengalaman real dengan Tuhan Yesus, di mana kita benar-benar mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita secara konkret dan terbukti nyata. Untuk bisa menangkap kehadiran Tuhan, maka kita harus mengenal Tuhan dengan secara benar. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sehingga melalui pengalaman pribadi membuktikan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang menyertai orang percaya. Penyertaan Tuhan bukan berarti kita tidak punya masalah, bukan. Tetapi penyertaan Tuhan, walaupun kita punya masalah, tangan Tuhan dengan sikap mengangkat kita. Tuhan selalu menopang, dan tepat pada waktunya Tuhan akan menolong kita, karena Dia sangat mengasihi kita tanpa batas apapun. Itu sebabnya serumit sesulit apapun setelah dalam persoalan hidup kita, kita harus ingat ada kepak yang menudungi kita, ada sayap yang melindungi kita, dan ada tangannya yang kuat menopang hidup kita. Mari kita belajar pada saat masalah persoalan datang, kita tidak boleh wong Jawa ngomong gerusak-gerusuk, bingung, gak tenang, panik. Dan kita nggak boleh tawar hati, kita nggak boleh kecewa, kita nggak boleh marah, nggak boleh sakit hati, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan macam-macam, apalagi menyalahkan Tuhan. Dan jangan bertanya dengan 1000 macam alasan. Kenapa aku harus alami begini? Kenapa? Mengapa? Kenapa? 1000 pertanyaan akan kita keluarkan. Tahukah kita, pertanyaan-pertanyaan itu justru tanpa kita sadari melukai hati Tuhan. Yang senang siapa? Iblis. Berarti kita tidak mempercayai Yesus Kristus. Kita tidak cinta kepada Tuhan. Kalau kita cinta pada Tuhan, kita tidak akan pernah melukai hati Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita tidak boleh panik, kita harus tenang. Hati kita tidak boleh tawar, hati kita tetap harus semangat, tidak boleh marah, kecewa. Mengapa kita tidak boleh? Karena pada saat hati kita panik, kita tidak tenang, kita tawar, kita marah dan macam sebagainya, maka segala tindakan pikiran yang akan kita putuskan sesuai mengikuti akal pikir dan suasana hati kita. Karena keinginan ini loh, karena dasarnya orang tuh gak kepingin menderita, gak kepingin susah, gak kepingin nangis. Hati-hati pada saat kita punya masalah persoalan, bagaimana sikap kita di dalam mengambil keputusan. Karena itu akan menentukan seluruh hidup kita, perjalanan kita dalam menggenapi janji-janji Tuhan dan rancangannya tergenapi dalam hidup kita. Jangan salah langkah. Kita harus duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suaranya, mendengarkan apa yang dimau Tuhan. Memang apa yang dimau Tuhan gak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kita harus belajar taat menuju ketaatan yang Tuhan inginkan. Dan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pelajaran yang kedua dari kisah Lazarus dibangkitkan adalah Tuhan tahu waktu yang terbaik, yang terindah untuk kita. Kalau kita lihat Yohanes pasal 11 ayat 6 dulu. Udah muncul ayat 6. Oh sorry, itu Hosea ayat 6. Kembali ke Yohanes pasal 11 ayat 6. Yohanes pasal 11 ayat 6. Lalu Tuhan berkata kepada bukan.
Yohanes, bukan Yosua, Yohanes. Yohanes pasal 11 ayat 6. Ya. Namun setelah didengarnya Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Loh, kalau kita lihat, Yesus tuh kan sayang sama Lazarus, Marta, Maria. Lu sudah dikabarin lo sakit, kok nggak langsung menuju rumah menjumpai Lazarus doain? Kok malah sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada? Seolah-olah Tuhan gak peduli dengan Lazarus dan kedua saudaranya. Padahal katanya mengasihi. Seringkali pun kita juga mengalami, kita sudah ngalamin persoalan, gak dijawab-jawab. Kuping kita sampai yang panas dengerin ngomongan A, B dari orang-orang. Hati kita panas, pikiran kita panas, gak ada jawaban. Tuhan ngomong apa gak ada. Mungkin kita juga menjumpai teman-teman kita yang dulu pernah kita tolong, tapi orang-orang yang kita tolong enggak satu pun bergelimang untuk nolong kita atau apapun. Minggir semuanya. Seolah-olah enggak ada jalan keluar. Seolah-olah Tuhan enggak peduli. Sebenarnya bukan Tuhan itu enggak dengar, bukan Tuhan enggak peduli hidup kita. Tuhan tuh mendengar doa kita, jeritan tangis kita. Sebagai anak Tuhan kita harus mengerti dan memahami. Bukan dia tidak tahu dan bukan karena dia tidak mau menolong kita. Jangan biarkan keraguan kita akan kasih Yesus timbul dalam hati kita. Dan jangan biarkan iblis mengintimidasi melalui kekurangan kita, melalui kesalahan kita, melalui kegagalan kita. Sebab semuanya itu yang terjadi dalam hidup kita seizin, sekontrol, sepenanggung jawab daripada Tuhan. Tidak ada waktu yang sia-sia dalam menanti pertolongan Tuhan akan jawaban doa-doa kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Justru pada saat masa penantian, Tuhan sedang mengerjakan, Tuhan sedang merubah, Tuhan sedang membentuk apa-apa yang tidak berkenan dalam hidup kita. Di mata Dia yang gak berkenan, Tuhan akan merubah, Tuhan akan membentuk kembali menjadi bejana keindahan. Mungkin perkataan kita, mungkin pikiran kita, tutur kata kita, tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang masa penantian berat sekali, panjang. Namun semuanya itu gak sia-sia bagi Tuhan dan bagi kita untuk menantikan janji Tuhan. Seringkali manusia gak sabar dalam menghadapi masalah. Maunya cepat selesai, maunya bebas daripada penderitaan. Justru masa penantian kita harus mengerti dan sadar dan bersyukur. Tuhan sedang membentuk, Tuhan sedang mengubah menjadi bejana keindahan, supaya kita menjadi mutiara dan permata yang memancarkan keindahan, agar supaya dunia tahu, orang-orang tahu melalui kehidupan Kristus Yesus dapat dilihat dan dinikmati oleh dunia. Sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus berubah dari hari ke hari, serupa, segambar dengan Dia. Kalau tidak berubah, bagaimana kita bisa merubah dunia? Kita tahu Yesus datang merubah dunia. Itu sebabnya Tuhan memakai kita untuk mengadakan perubahan bagi dunia melalui kehidupan kita. Dalam masa penantian, kita harus tetap dan berpengharapan terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa jaga kekudusan, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Kekudusan hidup tidak cukup menghindari hal-hal yang dipandang salah oleh moral umum, melainkan hidup dalam kehendak Bapa di surga. Kalau hidup dalam kekudusan kita tidak, kalau kita hidup dalam kekudusan, maka kita tidak akan takut, kita tidak akan bimbang, kita tidak akan gelisah, tidak ragu-ragu, gak putus asa, menunggu waktu Tuhan walaupun banyak rintangan. Amin. Tuhan Yesus tahu waktu yang terbaik, terindah. Tuhan tahu apa yang akan dilakukan untuk Lazarus, termasuk untuk kita juga.
Tidak ada waktu yang sia-sia. Sekali lagi saya katakan, tidak ada waktu yang sia-sia bagi Tuhan dan bagi kita untuk menanti janji Tuhan. Namun, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila diperingatkan. Ibrani pasal 12 ayat 5 dan ayat 6 baca sendiri. Karena Dia menghajar untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Pelajaran yang ketiga yang kita dapati dan menjadi berkat dari kisah Lazarus dibangkitkan adalah mengapa Tuhan Yesus menangis. Kita baca dulu Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 35. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masih gulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ayat 35, maka menangislah Yesus. Kalau kita lihat, ada perbedaan mengapa Maria dan orang-orang Yahudi menangis di ayat 33 dengan Tuhan Yesus menangis di ayat 35. Ayat 33 itu Maria dan Marta dan orang-orang Yahudi menangis di sana digunakan pengertian klaio, yang artinya menangis meraung-raung karena Lazarus meninggal, karena kehilangan orang yang dicintai. Sementara ayat ke-35 Yesus menangis tidak meraung-meraung dalam arti klaio, tetapi artinya jauh dari kecengengan. Yesus hanya meneteskan air mata, edakrusen dari akar kata drakruo, jauh dari kecengengan. Tetapi perlu kita akui, setegar-tegarnya hati Yesus, ia pun mempunyai ego. Dia punya dia punya emosi yang tersentuh dan sedih yang termanifestasi tangisannya. Kayak kita lihat di ayat 35, jelas Tuhan menangis bukan kan sedih karena kehilangan Lazarus yang dikasihi, ataupun menangis karena Maria menangis. Seperti kalau kita lihat di ayat 33, seperti yang dikira orang-orang Yahudi. Kita lihat ayat 36. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Nyanyi adalah Lazarus dan Maria Marta ya. Tapi kalau betapa kasihnya nyanyi yang gede ini ada Yesus. Orang Yahudi ini salah pengertian. Loh, Yesus nangis karena dia kasihan, dia mengasihi mereka gitu. Dipikir mereka Yesus menangis itu karena kasihnya kepada Maria yang kehilangan saudara yang dikasihinya. Yesus Kristus menangis bukan karena hal-hal itu. Ia sangat tahu apa yang akan dikerjakan, bahwa ia akan segera membangkitkan Lazarus. Tetapi murid-muridnya Maria, Marta dan orang-orang Yahudi tidak percaya dan tidak mengerti apa rencananya, padahal Tuhan Yesus sudah mengatakannya. Buktinya kita baca Yohanes pasal 11 ayat 4, balik lagi ke atas. Yohanes pasal 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Jelas penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian, justru memuliakan Tuhan. Berarti Lazarus tidak akan meninggal, bukan? Nah, kenapa mereka semua nggak ngerti? Padahal Yesus sudah ngomong. Kalau kita lihat ayat 11, turun lagi ayat 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Tuhan Yesus sudah menyatakan Lazarus tertidur dan akan dibangunkan dari tidurnya. Yang dimaksud Tuhan Yesus tidur adalah mati, sedangkan muridnya tidur dalam arti tidur yang sebenarnya gitu. Tidur yang sebenarnya bukan tidur yang mati gitu. Kalau kita lihat di ayat 14.
ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tapi Marta nggak percaya. Kita baca lagi ayat 24. Kata Maria kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Loh, Maria aja loh gak percaya, gak mengerti apa yang dilakukan Yesus. Padahal dari awal sudah ngomong penyakit gak mematikan, malah memuliakan nama Tuhan. Kita buka lagi ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti dia mati. Lu gak percaya loh. Memang rancangan Tuhan bukan rancangan kita, tapi yang jelas rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, bukan, tapi memberikan hari depan penuh harapan. Maria pun gak percaya dan gak ngerti loh. Jalan Tuhan memang gak pernah terselami dalam hidup kita. Tapi apakah kita percaya? Pada saat ini kita mungkin mengalami persoalannya stuck. Saya pun mengalami beberapa waktu yang lalu. Tapi di sini jelas Tuhan Yesus sangat tahu bahwa ia akan segera membangkitkan Yesus. Tapi persoalannya, mengapa Yesus kok nangis? Yang pengen kita tahu kenapa Yesus nangis. Kita kan sudah tahu bahwa Yesus menangis bukan karena Lazarus, bukan karena Maria. Pertama, Yesus menangis karena dia teringat akan akibat dosa yang dilakukan manusia. Sebagai Allah, ia kudus, ia membenci dosa. Ia menyaksikan bagaimana dosa bisa merusak dan membunuh. Itulah yang menyedihkan bagi Yesus. Apakah kita juga merasakan hal ini? Bagaimana dosa bisa merusak, membuat orang lain mati, bahkan mati tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar, sehingga berakibat kebinasaan kekal. Yang kedua, ia melihat ketidakpercayaan pada orang yang dikasihinya. Ia telah mengatakan bahwa Lazarus akan bangkit, tetapi tidak percaya. Bahkan Maria adalah orang yang terakhir yang diharapkan Tuhan percaya. Ternyata Maria juga gak percaya. Yesus sedih jika kita tidak percaya kepadanya. Hatinya sedih menyaksikan, meragukan kita semuanya. Kebenaran Injil janjinya seperti kebaikan dalam segala hal, termasuk dalam penderitaan. Tuhan sedih melihat kita. Tuhan sedih melihat anak-anaknya. Yang ketiga, Tuhan Yesus menangis. Ia melihat kemunafikan orang-orang Yahudi yang menangis meraung-raung. Ayat 33 dan 38 dibuktikan dengan penggunaan kata masih gula. Artinya marah terhadap kesalahan, ketidakadilan. Tuhan Yesus sedih melihat praktek keagamaan yang munafik, yang tidak menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, tetapi dalam kedagingan dan kepalsuan. Kita lihat ayat 37. Yohanes pasal 11 ayat 37. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Loh, banyak orang di sekitar kita yang nyeleneh kan, yang ngejek kita, yang membuat kita down, membuat kita putus asa, tawar hati. Setegar-tegarnya Tuhan Yesus, ia mempunyai emosi yang tersentuh dan sedih yang dapat dimanifestasikan dalam tangisan dan tindakan. Kita buka ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita lihat 41 lagi deh sampai 42 ya. Maka mereka
mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ayat 43. Kemudian sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Kemudian keluarlah kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya masih tertutup dengan kain peluh. Lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Walaupun hatinya sedih atas ketidakpercayaan orang yang dikasihi dan orang-orang Yahudi, tetapi seperti janjinya, penyakit bukan mematikan, tetapi memuliakan nama Tuhan. Kalau pada saat ini kita punya persoalan masalah, apakah kita tetap percaya janji Tuhan? Apakah kita masih hidup, berjalan dengan segala keputusan yang kita ambil sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah pakai nalar kita, otak kita, pikiran kita? Masihkah kita melakukan hal-hal yang membuat Tuhan Yesus menderita? Masihkah karakter kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, perbuatan kita masih melukai hati Tuhan? Masihkah kita terus berkubang dalam dosa dari tahun ke tahun, yang kita sadar tapi gak menyadari itu gak benar, gak mau berubah, gak mau bangkit? Masihkah kita menjadi Kristen agamawi dan belum menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan? Mari kita minta ampun. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janjinya ya dan amin. Bagaimana kita menyikapi suka masalah, karena tidak ada satu orang di dunia ini pun, walaupun kita mencintai Tuhan, walaupun kita dicintai Tuhan, kita akan alami persoalan. Bulan Januari, akhir Januari yang lalu, mami saya masuk ke rumah sakit. Dan pada saat masuk rumah sakit, kan mami saya kena herpes di lehernya. Dan sudah ditangani 3 dokter. Secara kedokteran, ginjal, jantung, paru mami dan hasil tesnya bagus. Dan dokter sampai heran, tidak layaknya umur 84 tahun kondisinya demikian. Hanya gara-gara herpes membuat memporak-porandakan tensi mami dan diabetes mami naik turun. Hanya 3 hari mami keluar dari rumah sakit. Tapi apa yang terjadi? Seminggu kemudian mami saya dibawa ke rumah sakit karena mami saya tidak mau makan, gak mau tidur. Gak bisa tidur, gak bisa makan karena sakit. Pada hari Selasa, Senin malam masuk, Selasa malam, kondisi di rumah sakit pun mengalami gizi yang buruk dan itu drop banget. Dan di akhir puncaknya adalah sekitar jam 8 malam, saturasi mami saya sudah turun jadi 90-an. Enggak 95 ya, hampir di bawah 90, dan tensinya sudah di bawah 80, dan biar detak jantungnya juga ada turun. Secara kedokteran udah angkat tangan, dan mami saya sempat jantungnya berhenti. Di situ adik saya sudah teriak histeris. Dan suster dan dokter yang jaga, dia melarikan mami saya dorong tempat tidurnya menuju ke ICU, kamar ICU. Adik saya histeris banget, dia video call saudara-saudaranya. Saya pada waktu itu sedang merayakan ulang tahun dengan teman-teman saya, dirayakan ulang tahun oleh teman-teman saya. Dan saya langsung katakan, aku siap pulang, aku bilang gitu. Saya bilang sama teman-teman saya, maaf saya harus tinggalin pesta ini. Terima kasih kalian sudah baik sama saya harus pulang karena mami saya begini. Teman-teman saya juga akhirnya nggak meneruskan pesta itu, dan mereka juga pulang bersama-sama dengan saya. Karena saya nggak dapat tiket malam itu, saya pagi-pagi pulang dengan Ibu Elsie. Pada malam itu saya sampai rumah sekitar jam 10 malam. Dan kami tetap komunikasi karena adik saya
dan ipar saya tidak diberi situasi kondisi mami saya di ICU. Jadi adik saya cemas sekali, dia teriak, akhirnya dia mengatakan, kamu sudah sampai rumah, semua sudah sampai rumah. Adik saya mengatakan, ayo kita doa pujian penyembahan. Jadi kami pujian penyembahan bersama-sama suami saya, pujian penyembahan terus, dan berdoa pujian penyembahan sampai akhirnya kita melewati hampir jam 1. Pada saat saya berdoa lagi, saya juga nggak tidur karena saya harus memantau keadaan mami. Saya sudah pasrahkan hidup mami di tangan Tuhan. Saya sudah katakan, Tuhan, apapun yang terjadi yang terbaik untuk Tuhan dan mami saya. Dan setiap HP bunyi ini kan saya mau lihat ada apa gitu kan. Dan saya waktu berdoa, Roh Kudus katakan, besok pagi mamimu bangun. Mujizat demi mujizat itu akan dialami. Saya hanya percaya sama Tuhan Yesus, walaupun ada tim doa kami mengatakan mami saya dipanggil Tuhan. Adik saya Elsie sudah ngomong, dipanggil Tuhan gimana? Saya bilang ya udah, gimana lagi, saya nggak bisa apa-apa, yang punya nyawa Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Tahu nggak, pada saat Tuhan katakan besok pagi mamimu bangun dan akan alami mujizat demi mujizat, maukah engkau menyanyi untukku sepanjang hari? Saya katakan ya mau aja, mau tinggal nyanyi kok, bu aku nyanyi dimanapun. Ya pada saat saya sudah pagi-pagi saya naik flight pertama dengan Bu Elsie, kami langsung ke rumah sakit. Dan pada waktu saya dipanggil oleh dokter, saya dengan ipar saya laki-laki Pak Bobi menemui dokter menjelaskan ini semua. Terus saya pertama kali yang saya tanya, ada pertanyaan, kondisi mami bagaimana? Sudah bangun. Amin. Janji Tuhan jadi amin kan? Amin, bangun. Terus saya diizinkan nemui mami saya. Jadi saya dengan ipar saya nemui mami saya. Saya bisikin di telinga mami saya, Mami, tidak ada seorang pun yang bisa menolong mami kecuali Tuhan Yesus Kristus. Panggil dia, dan mami sudah bangun karena Tuhan Yesus. Mami tahu, mami harus semangat, mami harus menyala-nyala karena anaknya keempatnya melayani Tuhan. Dan empat-empatnya 10 hari kemudian akan melayani di kandangan. Jujur, pada saat kami berdoa berempat, pergumulan yang luar biasa. Kok ada apa-apa dengan mami saya? Kami pelayanan semua empat-empatnya. Apa keluarga besar kami nggak marah? Apa saudara-saudara gak marah? Dan saudaranya pun sudah ngomongin sama saya, bisa enggak ya salah satu enggak melayani Tuhan. Udah ngomongnya udah macam-macam. Saya bilang, mami kan seneng kan? Mami kan doa mami kan anaknya 4 melayani Tuhan. Doa mami juga kan mau minta umur 90 tahun. Mami tahu nggak? Mami semangat. Tahu nggak? Air matanya mengalir. Dia mengatakan amin, haleluya, semangat. Itu semua direkam sama di video call sama ipar saya untuk tunjukkan adik saya yang tidak bisa masuk ke dalam ICU. Saya katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, terlalu dahsyat. Saya keluar dari kamar ICU. Adik saya dua-dua ngingetin, karena untung saya ini dapat apa-apa ngomong sama adik saya, ngingetin, hei kamu kan disuruh nyanyi kan sepanjang hari. Oke siap, nyanyi, nggak peduli di kamar ICU banyak orang nungguinnya nyanyi. Kebelet kencing jauh kamar mandinya, nyanyi aja, kumat kamit nyanyi, diliatin orang nggak peduli saya nyanyi. Saya agungkan Yesusku luar biasa, Yesusku dahsyat, asal kita berjalan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Untuk masuki rencana Tuhan ini loh, bisa nggak kita? Mau nggak kita pakai kekuatan Tuhan, pakai anunya Tuhan? Ini loh jadi masalah. Dan puji Tuhan, mami keluar. Walaupun akibat daripada herpes ini yang kering sudah bagus, tapi masih karena herpes itu menyerang syaraf.
Jadi sampai ketusuk-tusuk sakit sampai hari ini. Tapi kami percaya mujizat demi mujizat telah dialami oleh Mami. Dan kami boleh melayani Tuhan Yesus di kandangan pada tanggal 8. Ya 8 ya. 7-8 kemarin dengan dahsyat. Dan di atas mimbar adik saya membawakan di minggu. Dia kesaksian untuk dirinya sendiri yang dia nggak mau melayan, mau nggak jadi ke kandangan, tapi dia dikatakan oleh Roh Kudus dengan firman, bodoh kamu. Dia sadar, dia nangis, dia katakan, aku percaya Yesus. Segala rencanamu indah. Engkau menguji kami semuanya. Engkau menguji iman kami. Engkau menguji karena dengan kesaksian ini yang kami alami sendiri menjadi kesaksian hidup, kesaksian nyata bagi orang-orang yang membutuhkan dan membawa banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa berharap pada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita semuanya? Apakah tetap percaya untuk kebaikan Tuhan? Kebaikan kita, terlebih kebaikan kita. Waktu itu adalah waktu terbaik. Apakah kita dalam menanti janji-janji Tuhan, kita tetap berpedoman pada kebenaran firman Tuhan, bukan pada akal pikiran kita, bukan hati kita yang maunya kita, tapi kita harus maunya Tuhan, bukan maunya kita. Saya panggil tim PW musik, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Apakah kita masih di dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah kita mau melakukan kehendak-Nya? Waktu Tuhan, refnya ya. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, walau cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
janji Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita taat dan setia akan perintahnya? Apakah ada dosa di hadapan kita, dalam kehidupan kita, yang mungkin kita tidak sadari, semua melukai hati Tuhan? Mari, di momen yang indah ini kita mengakui dan minta ampun pada Tuhan, agar janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tak percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami yang tidak setia ini, namun Engkau tetap setia kepada setiap kami ya Bapa. Dan Engkau mengampuni setiap kesalahan kami dan dosa kami ya Bapa. Engkau mengangkat kami ke dalam kemuliaan. Bagaikan Raja Wali kami terbang tinggi ya Bapa. Segala puji syukur kepada Engkau Bapa. Biarlah saat ini Tuhan, gereja di tempat ini menjadi gereja yang berwibawa dan berotoritas ya Bapa. Gereja yang memerintah ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terus Engkau membuka pintu demi pintu untuk gereja The Kingdom Family of God ini ya Bapa. Segala puji syukur bagi Engkau ya Bapa. Nyatakanlah kehendak-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu atas kami semuanya, atas setiap kami Tuhan, juga atas gereja-Mu di tempat ini. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Saya minta Bu Elsa, ya saya percaya ada sesuatu yang Tuhan sampaikan. Shalom semuanya. Terima kasih kami sudah melayani di sini dan kesaksian luar biasa dari keluarga kami bahwa emang Mami sudah nggak ada, jantungnya memang betul itu. Dan saya juga sama Bu Lili bilang, saya nggak mau Mami meninggal. Saya mau Mami sesuai dengan janji Tuhan 90 tahun. Tapi saya tetap bilangnya ya terserah Tuhan, Tuhan mau bagaimana, tapi yang terbaik buat Tuhan, buat Mami. Dan kenyataannya Mami masih bisa hidup hari ini. Dan pada saat ke Kediri, saya itu sudah berdoa, Tuhan saya nggak ke Kediri, saya akan nunggu Mami. Tapi saya nggak mau, saya cuma nemani Mami begitu aja nggak mau. Saya mau mujizat terjadi buat Mami. Dan saya juga merasakan sukacita yang luar biasa. Dan Jumat itu pada saat kita PW sebelum berangkat ke kandangan, itu luar biasa. Mami yang tadinya hanya duduk diam di kamar, pintunya dibuka, dia katakan begini, saya balesin begini. Terus Mami pindah ke ranjang tiduran, tapi kemudian dia duduk, dia begini. Tapi memang sebelum itu saya sujud, saya doa, Tuhan kalau Kau izinkan, Mami akan keluar. Seperti biasa Mami keluar dan Mami ikut pujian penyembahan. Dan ternyata saya seperti disuruh menengok ke belakang dan Mami begini. Saya masuk ke dalam, saya peluk Mami, saya nangis. Mami mau keluar? Iya Mami mau keluar. Saya peluk nangis, Mami katakan apa? Jangan nangis,
jangan nangis. Ini waktunya sukacita bergembira buat Tuhan Yesus. Saya tambah nangis bukannya diam. Terus terus saya katakan, Mami mau ke depan, ikut. Ya, saya tuntun Mami ke depan. Dan semua dikatakan jangan nangis, jangan nangis. Satu persatu anaknya dilihat. Bahkan adik saya yang dibilang, adik saya selalu bilang, Mami itu gak kenal aku. Tapi sama Katrin dia bisa katakan satu-satu anaknya dan menantunya ditunjuk dan namanya benar semua. Dan besoknya puji Tuhan, Mami sudah bisa jalan sendiri, makan sendiri, ke kamar mandi sendiri tanpa mau dituntut. Itu luar biasa. Bahkan kamar mandinya saya sampai ketakutan. Setiap masuk kamar mandi dikunci. Kunci. Kita kan ketakutan kalau ada apa-apa di sana, kita nggak punya kuncinya. Tapi saya percaya Tuhan nggak ada apa-apa di dalam. Luar biasa sekali. Itu mujizat demi mujizat kita alami. Bahkan ya secara pikiran itu memang nggak masuk akal. Mami yang sudah seperti, dan pada saat dokter katakan, yang saya sampai nangis itu apa? Mami itu diikat tangannya, kakinya. Karena apa? Mami mau keluar hanya gara-gara nonton TV itu ada pohon nangka. Saya cuma jaga dengan suster berdua, itu nggak malam banget, kalau nggak salah hampir jam 1. Saya cuma, Tuhan apa yang harus lakukan? Tolong suster dan dokter jaga. 7 orang tidak mengatasi Mami pada saat seperti itu. Itu ranjang itu kan ada tingginya gitu kan. Itu sudah dia mau melompat ke situ. Saya sempat ketendang, suster sempat kedorong. Gak kuat mau tentangani satu orang tua dengan usia 84 itu tidak kuat. Tapi puji Tuhan, akhirnya diikat, saya matikan lampunya redup. Dia teriak-teriak, Tuhan Yesus ini loh bagaimana. Saya diikat, padahal saya tidak mau diikat, saya tidak akan kabur, saya tetap mau bayar ini rumah. Tuhan ampuni mereka ya Tuhan yang sudah menyiksa saya. Saya terima kasih dia masih sebut nama Tuhan Yesus. Antara saya menangis dan saya bersyukur. Dan besoknya dokter katakan apa? Terima kasih, itu Mami artinya sudah sehat. Dengan Mami tahu seperti itu, dokter katakan sudah sehat. Ya puji Tuhan, saya melihat mukjizat demi mukjizat tuh saya di kamar itu. Bahkan Mami bercanda dengan Bu Lili itu lucu sekali itu. Itu lucu sekali sih, gak usah diceritakan, nanti pribadi, lipas pribadi aja kalau mau tahu. Lucu sekali. Saya cuma bilang ikutin aja, nanti baru dibelokkan. Ikutin aja nanti baru dibelokkan. Namanya orang demensia ya. Tapi puji Tuhan, kalau ada saat sakit gitu Mami masih bisa menyebut, kalau diingatkan masih bisa bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aduh Tuhan. Tapi kalau demensia lagi kambuh ya teriak histeris. Kita harus bisa maklumin. Makanya saya katakan orang tua itu harus seperti itu. Kasih karunia Tuhan yang bisa menyelamatkan. Tapi kita yang masih sehat walafiat, ininya masih jalan dan ininya masih ada, kita hanya berharap pada Tuhan. Itu kesaksian saya ya. Mudah-mudahan di gereja sini juga bisa mencontoh dari kehidupan Mami. Di masa tuanya Mami masih tetap seperti itu. Walaupun demensia kambuh, tapi begitu sadar dia masih tetap mengatakan puji Tuhan, terima kasih Tuhan, berharap pada Tuhan. Itu aja kesaksian saya di sini, dan saya berharap gereja di sini juga bisa seperti itu. Karena dari satu orang oma dan opa saya, hampir seluruh keluarga besar itu ada pendeta dan ada yang melayani, hampir semuanya. Dan kebetulan di keluarga kita 4 orang anaknya semua melayani di satu tempat. Dan ketambahan 2 menantu di satu tempat. Terima kasih, biarlah itu menguatkan jemaat di sini. Apapun yang terjadi, pasti ada rencana indah yang akan Tuhan lakukan. Amin. Ya, puji Tuhan. Diberkati dengan firman Tuhan, diberkati dengan kesaksian ya. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yuk kita benar-benar bertobat, jangan andalkan kekuatan sendiri, nggak ada gunanya, sia-sia. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Pagi ini menjelang siang ini, kita masing-masing introspeksi diri, koreksi diri. Seberapa
aku mengandalkan kekuatanku, seberapa aku mengandalkan kemampuanku, seberapa aku mengandalkan kebisaanku, seberapa kita mau mengandalkan Tuhan. Itu pilihan kepada kita masing-masing. Sekarang ayo, Tuhan sudah memberikan kita berkat. Mari apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kembali taat kepada firman Tuhan, ya. Baik persembahan khusus, perpuluhan, kita mau kembali taat kepada kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita angkat persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami pekerjaan, Kau berikan kami usaha. Kami bersyukur Tuhan. Ada sebagaimana ada, kami dapat makanan kami secukupnya. Terima kasih Tuhan. Kami dapat berteduh dengan baik, kami bersyukur Tuhan. Kami dapat sehat, kami bersyukur Tuhan. Dengan apa yang Kau limpahkan kepada kami mau kembalikan untuk pujian dan kemuliaan nama-Mu, sehingga gereja di tempat ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Sehingga juga Tuhan, masing-masing dipersembahkan sebagaimana mestinya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami memberikan persembahan, terpujilah nama-Mu dengan rasa syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta sepekan. Shalom, selamat datang di gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor. Pra-ibadah, setiap hari Minggu, pukul 8.30. Ibadah umum, setiap hari Minggu, pukul 9. Komsel, setiap hari Kamis, pukul 19. Miracle Prayer Night, setiap Jumat, pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemberian, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mesbah keluarga, ujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia. Informasi. Nomor rekening gereja, Bank BCA, 747540824. Atas nama GBT Kingdom Families of God. Bagian ini dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi TS Petrus Tan. Untuk pengumuman tambahan, kalau mulai minggu depan, ibadah umum dimulai sore jam 2:30. Oke, mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya sambut untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu.
Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Maka perjalanan hidup kita akan berhasil dan beruntung. Diberkatilah berdiri kita, diberkatilah duduk kita, diberkatilah keluar kita, diberkatilah masuk kita. Mari kita sebagai lelaki, sebagai imam-imam di hadapan Tuhan, berdirilah di dalam segala kebenaran dan kekudusannya. Maka kasih karunia menyertai kita. Maka kasih karunia juga memberkati istri kita. Diberkatilah engkau para wanita dengan segala kasih setia Tuhan. Diberkatilah adonanmu, diberkati anak-anakmu, diberkatilah perjalanan hidupmu, diberkati apa yang kau kerjakannya, diberkatilah doa-doamu, diberkatilah segala sesuatu yang kau lakukan dalam nama Yesus Kristus. Maka engkau akan tertawa tentang hari depanmu, karena engkau mengendalikan Tuhan di atas segalanya. Diberkatilah engkau di antara para wanita. Berbahagialah keadaanmu senantiasa. Berbahagialah juga anak-anakmu menjadi anak-anak yang gagah perkasa, menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, mengukir sejarah bagi bangsa, menjadi berkat di anak bangsa-bangsa. Terpujilah nama Tuhan Bapa Surgawi. Biarlah berkat Bapa Surgawi dalam cintanya Yesus Kristus dan kuasa Roh menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha yang memberkati kita semuanya. Bisa kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.